Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Birowaldeni dengan NIM K76210074 kelas C Pendidikan Ekonomi 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode perpetual perusahaan dagang sebagai pemenuhan tugas akuntansi pengantar dengan dosen Budini Oktoria. Perpetual method atau metode perpetual merupakan pencatatan yang dilakukan setiap waktu secara terus-menerus berdasarkan transaksi pemasukan dan pengeluaran persediaan barang, sehingga perusahaan dapat menghitung barang setiap waktu. Pada umumnya, metode perpetual ini digunakan oleh perusahaan yang menjual barang dengan harga yang mahal dan jumlah yang sedikit, seperti perusahaan mobil, laptop, dan masih banyak lagi. Pada metode perpetual, purchase account, purchase return, purchase discount, dan freight account tidak digunakan. Bukan tidak digunakan sih, tapi sebenarnya itu digunakan, namun akunnya diubah menjadi inventory atau merchandise inventory. Yang pertama ada purchase atau pembelian. Pembelian persediaan secara tunai maupun kredit. Nah, kredit ini didukung dengan purchase invoice atau faktur pembelian. Purchase invoice yang dimiliki pembeli merupakan salinan dari purchase invoice yang disiapkan oleh penjual. Untuk jurnalnya yaitu inventory berada di sisi debit dan cash atau account payable berada di sisi kredit. Dalam metode perpetual, perusahaan akan mencatat pembelian barang dagang pada akun inventory atau persediaan. Dengan demikian, persediaan akan bertambah sehingga berada di sebelah debit dan cash atau akun payable berada di sebelah kredit. Nah, cash ini apabila pembeli membayar secara tunai dan akun payable apabila pembeli membayar secara kredit. Selanjutnya ada purchase return atau retur pembelian. Retur pembelian ini terjadi apabila pembeli mengembalikan barang kepada penjual. Hal ini mungkin terjadi karena mungkin saja pembeli tidak puas dengan barang yang dibeli atau diterima. Namun sebagai alternatifnya, pembeli mungkin memutuskan untuk tetap menggunakan atau membeli barang tersebut jika penjual memberikan potongan pembelian atau purchase allowance. Nah, untuk ayat jurnalnya yaitu cash atau account payable berada di sisi debit dan inventory berada di sisi kredit. Bisa dibilang retur pembelian ini untuk ayat jurnalnya kebalikan dari pembelian. Nah, hal ini dikarenakan saat barang jadi diretur, maka hal tersebut kan akan mengurangi persediaan. Tuh. Selanjutnya ada freight in atau biaya angkut pembelian. Jadi ketika pembeli menanggung biaya transportasi, maka biaya tersebut dianggap sebagai bagian dari biaya pembelian persediaan. Ayat jurnalnya yaitu inventory berada di debit dan cash berada di kredit. Purchase discount atau diskon pembelian. Purchase discount terjadi apabila memenuhi syarat pembelian secara kredit. Syarat pembelian secara kredit ini memungkinkan pembeli mendapatkan diskon jika membayar segera. Syarat kredit menentukan jumlah diskon tunai dengan jangka waktu yang ditawarkan. Untuk ayat jurnalnya yaitu account payable berada di sisi debit dan cash berada di sisi kredit serta inventory berada di sisi kredit. Selanjutnya ada sales atau penjualan. Sama seperti pembelian, penjualan dapat dilakukan secara kredit atau tunai. Secara kredit akan mendapatkan bukti faktur penjualan. Nah, ayat jurnalnya yaitu cash atau account receivable berada di sisi debit dan sales berada di sisi kredit. Bedanya penjualan dengan pembelian, pada penjualan di sini terdapat cost of goods sold atau harga pokok penjualan yang berada di sisi debit dan inventory berada di sisi kredit. Cost of goods sold di sini merupakan biaya perolehan barang dagangan yang dijual. Oleh karena itu saat ada penjualan maka cost of goods sold-nya berada di debit.
Selanjutnya ada sales return atau retur penjualan. Di sini penjual menerima kembali persediaan yang sudah dijual kepada pembeli atau memberikan pengurangan harga. Sama jurnal retur penjualan, yaitu sales return berada di sisi debit dan cash atau account receivable berada di sisi kredit. Lalu ada inventory berada di sisi debit dan cost of goods sold berada di sisi kredit. Sama seperti penjualan, retur penjualan juga terdapat HPP atau harga pokok penjualan. Di sini harga pokok penjualannya berada di kredit karena ketika mengembalikan barang yang dibeli karena kurang puas itu, maka hal tersebut akan mengurangi biaya perolehan si penjual. Sales diskon atau diskon penjualan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan dalam pembelian, penjual akan memberikan syarat kredit dalam pembelian secara kredit. Lalu pembeli akan mendapatkan diskon jika memenuhi syarat tersebut. Nah, ayat jurnalnya yaitu cash berada di sisi debit, sales diskon berada di sisi debit, dan account receivable berada di sisi kredit. Berikut ada contoh kasus dari toko sepeda Belton. Di sini pada 1 Oktober, toko sepeda Belton mempunyai persediaan 20 sepeda dengan harga masing-masingnya $200. Nah, lalu selama Oktober ini terjadi beberapa transaksi. Langsung saja ya ke penyelesaiannya. Pada 4 Oktober membeli 25 sepeda dengan harga $200 masing-masing dari Kun Bicycle Co. Company dengan syarat 210 and net 30. 210 and net 30 di sini artinya jika dilunasi dalam waktu kurang dari 10 hari maka akan mendapatkan 2% diskon. Namun jika melewati 10 hari ini maka maksimum pembayaran yang harus dilunasi atau utangnya tersebut yaitu 30 hari. Di sini kan toko sepeda Belton akan mendebit inventory karena sudah membeli sepeda lalu dijual lagi. Maka inventory berada di sisi debit dan account payable berada di sisi kredit. Di sini account payable karena toko sepeda Belton itu kan membeli sepeda dengan cara kredit, ditandai dengan adanya syarat kredit ini. 5.000 ini didapatkan dari 25 itu kan jumlah sepeda yang dibeli dikali harganya yaitu $200 sehingga sama dengan $5.000. Selanjutnya untuk pada 6 Oktober menjual 15 sepeda untuk tim Amerika dengan harga masing-masing $300 dengan syarat 210 and net 30. Karena di sini ada syarat lagi, berarti penjualannya ini bersifat piutang. Jadi dapat ditulis dengan account receivable berada di sisi debit dan sales berada di sisi kredit. Lalu ada cost of goods sold berada di sisi debit dan inventory berada di sisi kredit. Besaran account receivable sebesar 4.500 ini didapatkan dari 15 sepeda dikali harganya masing-masing yaitu $300. Sedangkan untuk 3.000 ini didapatkan dari besaran jumlah sepeda yang dijual yaitu 15 dikali harga pembelian sepeda di toko Belton kepada Kun Bicycle Company tadi yaitu sebesar $200. Pada 7 Oktober menerima kredit dari Kun Bicycle Company dari retur
dari retur pembelian karena ada 2 sepeda yang rusak. Karena pembelian, maka akun yang ditulis adalah akun payable yang berada di debit dan inventory yang berada di kredit. Besaran $400 ini didapatkan dari dua sepeda yang rusak ini dikali $200, yaitu harga beli sepeda dari Kuhn Bicycle Company. Selanjutnya pada 13 Oktober diterbitkan kartu kredit untuk tim Amerika dari retur pembelian karena satu sepeda yang rusak. Jadi maksudnya di sini tuh tim Amerika kan tadi sudah membeli sepeda. Nah itu karena ada satu yang rusak, jadi satu ini dikembalikan. Sehingga kita dapat menulis akunnya sales return berada di sales return di debit dan akun receivable di kredit sebesar $300 karena sebesar $300 yang didapatkan dari satu sepeda yang rusak tadi dikali $300, yaitu harga beli sepeda tim Amerika ke toko sepeda tadi, toko Belton. Lalu ditulis juga inventory berada di debit dan cost of goods sold berada di sisi kredit. Di sini sebesar $200 dikarenakan satu sepeda yang tadi dikali dengan $200 atau harga beli sepeda yang dijual Belton dari Kuhn Bicycle Company. Lalu pada 14 Oktober perusahaan Belton tadi membayar penuh kepada Kuhn Bicycle Company dikurangi diskon. Membayar penuh di sini berarti telah melunasi akun payable. Jadi akun payable berkurang ada di sisi debit yang didapatkan dari 4.600, yaitu besaran akun payable ini dikali 98%. 98% ini kan didapatkan dari 100% dikurangi 2%. 2%-nya ini tuh diskon dari syarat kredit tadi. Kan ini masih tanggal 14, jadi masih memenuhi 10 hari pembayaran. Lalu sehingga besaran diskonnya didapatkan $4.508. Lalu besaran diskonnya sebesar $92 yang didapatkan dari 4.600 dikali 2%. Besaran diskon ini sama dengan inventory. Nah ini kesimpulan dari jurnal perpetual method. Sekian penjelasan metode perpetual perusahaan dagang dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.